Kenapa sih banyak banget yang nungguin DJI untuk bikin sebuah kamera mirrorless? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen kasih pembahasan santai aja tentang kamera mirrorless DJI. Sebenarnya lebih ke jawaban dan pendapat gue pribadi ya. Kenapa banyak banget orang yang menunggu kehadiran kamera mirrorless dari DJI? Atau sebenarnya dari brand-brand China lainnya juga gitu ya. Karena ya kemarin kalian bisa lihat juga ya, brand kamera mirrorless DJI itu bukan brand ya. Rumor soal kamera mirrorless DJI itu udah berkali-kali muncul, hype-nya gede banget. Terlihat kalau demand orang atau orang tuh sangat menunggu kamera tersebut. Tapi ya ternyata kameranya tidak ada gitu. Dan lagi-lagi kita dikecewakan oleh rumor kamera DJI yang kemarin, yang ternyata itu adalah Nikon ZR gitu ya. Dan ya di sini gue pengen bahas kenapa banyak banget sih yang nungguin kamera DJI untuk jadi kenyataan. Kamera mirrorless lah lebih tepatnya dari DJI untuk jadi kenyataan. Mungkin gue nggak bisa mewakili semua orang atas alasan yang akan gue jabarkan di sini, tapi gue punya pendapat gue sendiri, dan memang menurut gue salah satu faktor paling kuat itu adalah faktor harapan dan juga ekspektasi orang-orang gitu ya terhadap brand kamera DJI ini. Begitu juga dari gue sendiri ya. Gue sendiri juga punya harapan dan ekspektasi sendiri seputar kamera DJI. Karena gini, mungkin orang-orang udah cukup, bukan orang-orang, ini gue aja lah gitu. Mungkin gue juga udah cukup ini kali ya, lelah gitu kan, dimana brand dari kamera, alat-alat seputar produksi untuk fotografi maupun videografi itu selama ini dikuasai oleh brand Jepang, yang kita bisa lihat sebenarnya inovasinya tuh hampir stagnan, gitu-gitu aja, terlihat tidak ada dorongan. Dan ya kalau kita ngomongin dari segi teknologi itu lambat banget gitu geraknya. Dan itu bisa kita lihat ya, kita bandingkan dengan industri-industri lain kayak dari HP, dari mobil gitu kan. Mereka punya dorongan yang begitu kuat untuk berinovasi kalau ada tantangan dari brand China gitu. Begitu ada brand China masuk, semua industri tuh langsung bergerak dengan cepat gitu. Dorongan yang kuat lah. Dan biasanya memang lebih modern dan mendorong inovasi baru lah. Membawa refreshment, membawa penyegaran-penyegaran baru dalam lini produknya. Ya balik lagi, kita bisa lihat di industri HP, begitu Cina mulai gangguin. Cina inovasinya cepat, tapi akhirnya itu mendorong, bukan Cina doang yang paling cepat gitu, itu mendorong ya brand Amerika, brand Korea gitu kan, itu jadi harus kejar-kejaran dengan teknologi yang dibawa oleh China gitu. Begitu juga mobil juga tadinya dikuasai Jepang ya utamanya gitu kan, dan begitu Cina mulai bikin dengan mobil-mobil listriknya yang jauh lebih murah, jauh lebih menarik, ya mau nggak mau Jepangnya juga harus berinovasi gitu, Ameriknya, Eropa gitu, itu juga harus berinovasi. Dan ya semua di-ignite dimulainya itu ketika brand China mulai mengganggu gitu. Sayangnya hal ini tidak terjadi di ranah kamera, yang gue tuh sangat berharap sebenarnya. Karena walaupun di ranah kamera secara keseluruhan masih dikuasai Jepang gitu ya, masih ya geraknya gitu-gitu aja, tapi sebenarnya ada satu segmen kecil di dunia kamera yang kita udah bisa lihat itu bener-bener didominasi oleh pasar China. Itu adalah action cam. Action cam itu dari Jepang udah rata-rata udah mati gitu, kita udah nggak denger. Sedangkan di China ada dua bahkan brand besar yang benar-benar gontok-gontokan di ranah tersebut. Jadi dominasinya dua-duanya dari brand China, dan dua-duanya tuh ya menguasai dunia gitu ya. Yaitu ada dari DJI, begitu juga ada dari Insta360. Bahkan GoPro pun ya karena mereka nggak moving juga gitu ya. Ketika udah dapat ancaman dari Insta360, dari DJI, si GoPro-nya malah leha-leha baik gitu kan. Sekarang bahkan GoPro baru kita belum denger, udah September. Ya akhirnya mati gitu. Ya walaupun gue gak bisa bilang mati juga ya, GoPro sih masih eksis gitu. Cuma ya kita nggak denger produknya apaan. Dan ya di ranah action cam China udah menguasai. Cuman ya China ini belum masuk ke ranah kamera-kamera yang harga-harga mid range gitu ya, di level profesional. Kayak harga-harga kalau di Indonesia mungkin sekitar 30 juta, 50 juta gitu kan. Ya kelasnya FX3 mungkin, kelasnya A75, A7 series gitu kan. Atau di ranah-ranah APS-C pun China juga belum ada gitu pemain yang besarnya. Jadi gue punya harapan ke situ sebenarnya. Jadi ya tadi action cam sama kamera 360 itu udah dikuasai sama dua brand China tadi. Makanya orang berharap kalau mereka bakal masuk juga ke ranah yang lebih rame lah gitu dan lebih profesional levelnya. Dan di sini gue pengen jabarin nih beberapa ekspektasi gue kalau DJI bikin kamera.
Kenapa? Makanya gue nungguin banget. Yang pertama itu layar yang cakep. Layar yang besar, tajam, dan lebih intuitif. User friendly untuk digunakan. Dan ya itu adalah ekspektasi yang valid menurut gua karena kita bisa lihat ya kamera-kamera yang dikeluarkan China ya contohnya di action cam-nya tadi dengan layar yang kecil aja dia punya user interface yang jauh lebih bagus dibandingkan ya kamera-kamera Jepang gitu kan di ranah-ranah seperti ini contohnya walaupun ya Jepang udah mulai improvement juga tapi ya kalah lah gitu. Belum lagi kita juga bisa berekspektasi mungkin dia bakal bawa layar yang dipelajari dari Hasselblad. Karena Hasselblad sendiri itu udah punyanya DJI gitu kan. Dan kalian bisa lihat Hasselblad layarnya tuh kayak kemarin ya yang baru keluar X2D Mark II. Itu layarnya tuh cakep banget, kelihatan modern banget dan sangat user friendly. Dan itu yang gua harap expect dari sebuah kamera mirrorless kalau DJI mengeluarkan kamera mirrorless. Tapi di sini sebenarnya udah mulai ada pemain yang mulai ini ya ada improvement di layarnya. Contohnya Nikon, bukan di kamera ini, tapi Nikon ZR kemarin itu bawa layar yang lebih gede dengan 4 inch ukurannya dan walaupun rata-rata kamera 3 inch, dia 4 inch sendiri, kayaknya nggak gede gitu ya. Tapi kalau kalian lihat comparison side by side gitu dengan kamera-kamera lain, layarnya gede sih itu dan gua rasa akan sangat membantu. Dan dia juga udah pakai sertifikasi DJI P3 gitu kan untuk layarnya. Dan ya menurut gue itu adalah langkah yang tepat. Itu yang tadinya gue expect datang dari sebuah kamera yang dibawa DJI gitu ya. Tapi ternyata enggak, Nikon duluan bawa layar gede tersebut. Dan DJI juga nggak jelas ya, kayaknya nggak bikin kamera mirrorless atau datangnya masih lama, kita belum tahu. Tapi ya itu, dari Nikon udah sempet keluarin kemarin layar yang cakep. Kita sempet bahas kalau kalian belum nonton. Tapi next yang menurut gue juga jadi ekspektasi kuat kalau si DJI bikin kamera adalah memori hybrid. Nah, tren memori hybrid ini gue suka banget sebenarnya karena lu punya opsi untuk kameranya sendiri tuh punya memori internal sama lu tetap punya opsi untuk pakai ya SD card lah, ya CF Express Type B lah gitu atau Type A dan lain sebagainya. Type A sih yang pakai cuma dikit ya, cuma si Sony doang kayaknya. Tapi ya opsi tersebut menurut gue menarik karena kita nggak tahu ya memori tuh bisa rusak dan kita butuh cadangan yang selalu ada di kameranya. Dan ini adalah tren yang dibawa sama DJI itu udah di beberapa produknya. Drone-nya udah pakai hybrid memory tersebut udah lama walaupun kecil ya, 2 GB doang biasanya. Tapi kemarin si Insta360, si DJI 360 itu bawa memori internalnya bahkan 105 GB. Dan dia bisa tetap pakai SD card juga gitu. Jadi menurut gua ini opsi yang menarik. Jadi kalau kalian either memorinya rusak, jatuh mungkin nggak sengaja atau error, korup dan lain sebagainya, kalian tetap punya memori di dalam kameranya. Atau ketinggalan deh, terdengar sepele tapi gue pernah ketinggalan memori tuh. Dan ini tim ya, bukan gue sendiri gitu. Tim ngerjain satu video dan si kameramennya tuh bener-bener lupa bawa memori gitu. Dan memori itu adanya di resort. Sedangkan kita jalan ke gunung waktu itu naik mobil. Naik ke atasnya itu mungkin sekitar 45-60 menit. Which is kalau balik lagi, itu kita ngejar waktu juga. Waktu itu dini hari gitu. Kita mau ngejar sunrise, dia nggak bawa memori gitu. Jadi ya udah memori seadanya waktu itu. Untung ada memori lain gitu ya. Tapi kita pakai memori seadanya yang kayak SanDisk 16 GB, SanDisk 32 GB gitu yang kayak bukan kelas profesional banget gitu. Tapi ya itu karena faktor kepepet. Nah, kalau di kameranya udah ada memori cadangan juga, menurut gue itu adalah hal yang sangat membantu gitu. Jadi ya itu ekspektasi gue dari sebuah kamera DJI. Makanya gue nungguin banget. Lalu yang selanjutnya adalah fitur yang gue sendiri pakai terus, yaitu adalah DJI Osmo Audio. Kenapa gue pakai terus? Karena gue ada DJI Pocket 3 dan DJI Osmo Audio tuh memungkinkan DJI Mic untuk langsung connect ke kameranya tanpa pakai receiver. Dan itu adalah hal yang sangat membantu kalau misalkan kita nggak perlu lepas pasang receiver gitu ya. Karena kita tinggal nyalain mic-nya langsung connect ya kayak yang sekarang gue pakai, cuma pakai receiver di situ. Tapi kalau gue pakai Pocket, kalau gue pakai DJI 360 nggak perlu gitu. Nggak ada tambahan device lagi di depan kameranya atau di atas kameranya. Dan ya udah tinggal connect, masuk, suara juga the best gitu kualitasnya dan ya menurut gue itu akan sangat membantu. Nah itu ekspektasi gue juga dari DJI kamera gitu. Lalu selanjutnya ini gue nambah-nambahin sendiri sih, tapi gue punya ekspektasi kalau DJI beneran bikin kamera, gue rasa ini bakal menarik. Atau brand China apapun lah kalau bikin ini, gue rasa akan menarik kalau mereka punya Bluetooth audio monitoring. Ini sebenarnya hasil gue keracunan pakai iPhone ya. Gue syuting pakai iPhone tuh gue bisa dengerin, si operator kamera nih bisa dengerin audionya tuh dari AirPods, which is itu enak banget.
nyaman banget gitu buat monitoring, dan gue berharap kalau DJI bikin kamera atau brand China apapun bikin kamera, hal tersebut bisa dilakukan. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin ya, karena iPhone aja udah bisa gitu. Jadi kenapa enggak gitu? Kamera juga perlu menerapkan fitur tersebut, dan menurut gue itu sangat possible lah. Karena kita bisa lihat kalau kalian pakai DJI Action 6, Action 5, dari Action 4 bahkan setahu gue, begitu juga Insta360 di S Pro-nya, di Insta360 Go Ultra kemarin gue juga udah coba. Bisa connect ke AirPods, gitu, connect banget tuh. Bisa connect ke AirPods, cuman dia pakainya untuk mic gitu ya. Dia pakainya untuk mikrofon kalau kita lagi nge-vlogging, jadi mic-nya dari si AirPods. Cuma dia bisa connect ke AirPods. Kenapa tidak terapkan juga untuk audio monitoring kalau kita lagi di luar, lagi rame gitu kan, lagi outdooran, ada badai lah apa segala macam, kita tuh bisa dengerin hasil kita ngerekam enak gitu pakai AirPods. Dan menurut gua itu bisa lah diterapkan sama brand China, itu hal yang mudah. Dan ya latency juga sekarang udah bukan hal yang gimana-gimana, karena kita pakai iPhone pun pas pakai AirPods tuh nggak ada, ya latency ada tapi sangat sedikit gitu. Jadi kita tuh buat denger tuh proper gitu, buat kita lagi syuting, kita dengerin audionya, monitoring, aman atau enggak, si kameramen bisa menentukan terus shotnya, kalau ada gangguan dia bisa stop. Jadi itu enak banget lah gitu, dan kualitas audionya juga otomatis TWS sekarang kan udah juara banget gitu ya. Jadi ya gue sangat mengharapkan fitur tersebut, dan itu fitur yang gue expect akan hadir dari sebuah DJI kamera. Sahabat, terakhir yang paling penting, di level yang sama, gue yakin kalau ada DJI kamera gitu ya, dan ini ekspektasi orang-orang juga lah, dan ekspektasi gue, itu adalah harga yang merusak pasar. Karena kita bisa lihat ya, setiap kali mereka masuk ke segmen tertentu tuh brand China pasti harus merusak pasar gitu. Dan itu mendorong inovasi dari para pesaing-pesaingnya, dan mendorong harga yang lebih menguntungkan kita para user juga gitu. Itu yang terjadi di HP, itu yang terjadi di mobil gitu kan. Dan gue berharap itu terjadi juga di kamera gitu. Jadi ya kita ada contoh juga lah, DJI kan punya yaitu Action Cam, Insta360 juga gitu punya Action Cam. GoPro akhirnya nggak bisa ngelawan, sekarang udah ngepan. Dan gue ada contoh lain juga kalau di ranah pocket kamera gitu ya, DJI Pocket 3 dia masuk harga 8 juta, kalah semua gitu. Yang lain harga-harga segitu menurut gue ya dari brand-brand Jepang ya nggak ngadu gitu untuk sebuah kamera vlogging. Udah ada DJI Osmo Audio, udah ya, makanya itu juga terlihat di market lah gitu. Makanya kameranya juga stoknya hilang-hilangan terus, stoknya susah buat didapetin kecuali kalian taruh langsung booking gitu ya di toko kamera. Tapi ya itu menunjukkan kalau mereka merusak harga pasar lah di situ dengan kualitas yang sangat bagus dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Dan gua jadi punya ekspektasi kalau DJI ngeluarin kamera mungkin di harga 20 juta, di harga 35 juta, gue yakin nggak akan ngadu gitu dengan kamera-kamera mirrorless dari Jepang di harga yang sama gitu. Cuman ya makanya nih, entah kenapa mereka tidak bikin sampai sekarang. Kita tidak tahu, mungkin belum sepowerful itu ya China. Karena mereka sensornya masih ngambil dari Sony juga, masih ngambil dari beberapa sensor-sensor Jepang juga. Mungkin dijagain. Tidak tahu, itu konspirasi aja ya guys. Tapi ya ini salah satu segmen yang ya Jepang nih masih kuat lah gitu. Dan mungkin mereka belajar dari apa yang terjadi di mobil, apa yang terjadi di HP dan lain sebagainya. Ya kamera ini ternyata satu segmen yang paling dijaga. Atau karena marketnya terlalu kecil, mereka tidak terlalu peduli juga gitu ya. Sehingga Cinanya juga mungkin nggak terlalu gacor-gacoran gitu buat hantam market ini. Tapi itu dia beberapa ekspektasi yang menurut gua sangat menarik kalau misalkan DJI beneran bikin kamera mirrorless. Jadi gimana menurut kalian? Setelah rumor yang kemarin gagal, apakah menurut kalian DJI bakal bikin sebuah kamera mirrorless, sebuah kamera di ranah mid-range gitu ya? Silahkan taruh di kolom komentar. Atau mungkin ya lebih realistis kita tungguin aja Osmo Pocket 4 atau Osmo Pocket Pro gitu ya. Karena Pocket kan 1 inch, mungkin Osmo Pocket Pro bisa pakai micro four third sensornya atau pakai APS-C. Why not gitu. Menurut gua itu akan jadi hal yang menarik dan kita pasti akan keracunan gitu ya. Karena sensor digedein tuh hal biasa lah DJI Mini. Pas gua bikin videonya belum keluar, tapi harusnya tanggalnya soalnya mepet-mepet ya. 17 September itu kan DJI Mini keluar besok ya itu ya. Iya besok banget. Nggak tahu nih video tayangnya pas atau enggak gitu ya. Tapi DJI Mini aja sekarang sensornya 1 inch gitu. Gua nggak pegang, tapi udah kelihatan juga lah dari teasernya ada tulisannya banget gitu, kamera 1 inch. Jadi ya Osmo Pocket 4 atau Osmo Pocket Pro dengan sensor yang lebih gede, gue rasa akan jadi keputusan yang lebih tepat gitu. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan gue seputar kamera mirrorless DJI. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.